Ya teman-teman, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Donghua Swallowed Star di episode 170. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng yang video callan sama eksekutif dari arena kapak raksasa, Venerable Immortal yang negosiasi buat dapetin bumi. Karena keberanian Luo Feng buat tetap memiliki hak kepemilikan atas planetnya, Luo Feng cuma bisa memberikan sebuah lahan di bumi berupa pulau. Bukan cuma dia, ada juga Raja Yanju yang datang untuk membeli bumi dengan harga yang sangat tinggi. Raja Yanju menggunakan ancaman dengan menyandera warga bumi. Kalau Luo Feng gak mau, maka miliaran orang di bumi termasuk kita bakalan mokat. Untung saja dalam krisis yang terjadi muncul sang guru kaisar monyet yang datang untuk memberikan bantuan kepada muridnya. Meskipun Yanju membawa selusin pejuang dari arena kapak raksasa, Kaisar Monyet sebagai sosok jenius dari perusahaan alam semesta virtual sama sekali nggak merasa ngeri kalau harus terjadi pertarungan. Baginya mereka semua sama sekali tidak ada yang memenuhi syarat untuk bisa bersanding dengan dirinya. Pada situasi tersebut Raja Yanju meminta para abang-abangannya buat nangkep Luo Feng. Tapi tak semudah itu, sekali injak-injak bumi, mereka semua langsung terhempaskan oleh Tuan Guru Monyet. Demi keamanan Luo Feng, sang guru niatnya mau masukin Luo Feng ke cincin penyimpanan alam semesta. Tapi niatnya langsung digagalkan oleh salah satu personil yang dibawa Yanju. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghalau Luo Feng dan Dylan masuk ke dalam cincin tersebut. Padahal lagi terpental dia tuh. Pada akhirnya Kaisar Monyet nyuruh Dylan buat bawa Luo Feng pergi menjauh dari sana. Alasannya selain karena keamanan Bang MC, ini juga dilakukan supaya beliau bisa bertarung tanpa harus melindungi sang murid. Padahal di masa lalu udah sering dipukulin. Pikir Kaisar Monyet kayaknya Yanju ini masih belum ada kapok-kapoknya. Maka dari itulah kali ini dia akan kembali mukulin si cowok cantik tersebut. Sementara Luo Feng dan Dylan kabur dengan menggunakan pesawat bintang meteorit keluar dari bumi. Kaisar Monyet kembali melepaskan sebuah tinju, menghempaskan semua musuh keluar dari bumi ke arah yang berlawanan dari jalur evakuasi Luo Feng. Ketika mereka semua kini berada di luar angkasa, Kaisar Monyet berkata, sebelumnya dia menahan diri karena takut kekuatan yang dia lepaskan bisa memberikan dampak terhadap bumi dan juga Luo Feng. Tapi sekarang semua telah berbeda. Di luar angkasa ini dia bisa baku hantam dengan menggunakan kekuatan sepuas hatinya. Bermain dengan Yanju dan kawan-kawan menggunakan tongkat emas seperti Sun Wukong dari Gunung Wakuo, teman-teman. Serangan perdana tongkat berlapis kekuatan hukum asal-usul logam yang dapat memanjang terdaratkan kepada beberapa musuh, memusnahkan mereka dalam sekali hantam. Walaupun sama seperti Johan sih, setelah mati mereka bisa hidup lagi. All in buat Kaisar Monyet tentu saja bukan pilihan yang bagus. Maka dari itulah Yanju membagi timnya dalam dua kelompok. Sebagian akan tetap stay melawan Kaisar Monyet dan sebagian lagi bertugas untuk menangkap Luo Feng yang kabur. Meskipun sudah berusaha, tapi Kaisar Monyet gagal menghadang para pengejar Luo Feng yang lebih dulu menyebar timnya ke beberapa arah. Yanju yang tetap stay di sana beranggapan kalau Luo Feng pasti nggak bakalan bisa lolos dari kejaran 6 pejuang Immortal Marquis yang sedang menuju lokasi pelariannya. Dan Kaisar Monyet tidak akan bisa memberikan bantuan karena Yanju dan timnya akan membuat beliau sibuk. Di pesawat Luo Feng tak butuh lama bagi ke-6 Immortal untuk bisa mengejarnya. Ditandai dengan alarm peringatan yang muncul diikuti dengan guncangan yang terjadi. Untuk bisa menghentikan laju dari pesawat Luo Feng, 3 dari total 6 pengejar menggunakan kekuatan mentalnya. Dan ketika pesawat Luo Feng sudah mulai melambat, mereka semua pun serentak sama-sama menggunakan kekuatan mental untuk membentuk diamond barrier yang menyebabkan Luo Feng harus terperangkap di dalamnya. Ketika perangkap terbentuk, beberapa dari tim pengejar mulai kembali mengguncang dinding pesawat Luo Feng menggunakan tampolan jarak dekat. Memang itu dapat memberikan guncangan yang hebat terhadap pesawat bintang meteorit. Namun pada kenyataannya pesawat tersebut sama sekali tidak mendapatkan kerusakan apapun. Dari sinilah musuh menyadari jika pesawat kokoh yang digunakan oleh Luo Feng tercipta dari material yang mahal, yakni tembaga merah campuran. Karena serangan fisik sama sekali tidak memberikan hasil, pada akhirnya mereka berenam memilih untuk melepaskan serangan jiwa kepada Luo Feng. Serangan jiwa seperti arwah pejuang yang masuk ke dalam kapal dari berbagai arah, kemudian tertuju kepada Luo Feng. Dan taunya itu bisa dihalau sama Bang Dylan.
Dylan bisa menghalau semuanya karena dia merupakan spesialis kultivator jiwa. Namun karena bukan cuma satu orang yang melakukan serangan, tentu saja ada batas di mana Dylan bisa bertahan dari serangan-serangan jiwa tersebut. Kondisi ini hanya bisa bersifat sementara waktu. Ditambah dengan musuh yang kini sedang mengendalikan lambung kapal dengan menggunakan kekuatan mental, Luo Feng tahu jika dia mau escape dari keadaan tersebut, maka dia harus menunggu momen yang tepat. Sementara itu di tempat lain, Kaisar Monyet yang harus bertarung melawan 6 orang pejuang ditambah dengan Yanju dapat mendominasi arah dari jalannya pertarungan. Tongkat berlapis hukum asal-usul logam sama sekali tidak mampu dibendung oleh semua lawannya. Bahkan barir yang dibentuk oleh formasi musuh pun bisa dihancurkan tanpa harus berkeringat. Yanju yang muncul di belakang Kaisar Monyet tertawa, berkata bahwa Kaisar Monyet itu ternyata masih sama saja seperti dahulu. Dia selalu ceroboh, menunjukkan punggungnya dengan terang-terangan kepada musuhnya. Dan itulah yang kini coba dimanfaatkan oleh si cowok cantik. Yanju kemudian melepaskan beberapa tali-tali api untuk menghentikan pergerakan Kaisar Monyet. Dan ketika dia sudah tak lagi bisa kemana-mana, 6 orang lainnya pun melepaskan serangan secara bersamaan. Sampai akhirnya, boom! Kaisar Monyet terbenam di dalam ledakan. Berpikir dirinya sudah menang, Yanju pun tertawa. Tapi tawanya langsung berhenti karena taunya Kaisar Monyet masih belum tumbang. Dia bahkan menyinggung Yanju, berkata kalau kekuatan hukum asal-usul api Yanju masih sama seperti dahulu, teramat sangat mencolok, sama kayak Yanju yang tampilannya sangat mencolok. Tongkat raksasa pun terlepaskan, mendarat tepat di wajah Yanju, menghempaskannya sampai menabrak beberapa asteroid di sana. Serangan masih belum selesai, bos. Kaisar Monyet melakukan gerakan berputar, membentuk badai api penghisap yang membuat Yanju malah kembali tertarik oleh beliau. Dan pada saat itulah Kaisar Monyet melepaskan pukulan home run, membuat Yanju terpental sangat jauh dari lokasi pertarungan. Ketika menyadari tubuh Yanju terpental sangat jauh, tim pengejar pun teralihkan. Dan tanpa sadar saat itu mereka langsung melepaskan Diamond Barrier yang mengekang pesawat Luo Feng. Dan inilah momen escape yang sudah Luo Feng nanti-nantikan. Dia meminta Babata untuk menggerakkan pesawat dengan kecepatan maksimal. Bukan cuman itu, di sini Luo Feng juga akan memanfaatkan celah yang diciptakan sama gurunya buat ikut join dalam perbakuhan taman. Tubuh Yanju yang masih terpental di luar angkasa disundul pakai pesawat bintang meteorit. Sundulan keras berkecepatan tinggi itu membuat Yanju terpental ke arah yang berlawanan. Serangan yang dibuat sama Luo Feng kemudian langsung disambut kembali sama Bang Guru, Bang Shifu yang datang dan langsung mukulin Yanju pakai tongkatnya. Pas sekali ketika lagi mukulin Yanju, tim musuh yang mau nyelamatin malah sekalian dihajar sama Kaisar Monyet. Dia memperbesar tongkatnya untuk menghempaskan mereka semua secara bersamaan. Tubuh Yanju yang menabrak asteroid nampak terlihat babak belur, bonyok-bonyok, bengep-bengep. Pada saat itu Yanju ngomong di dalam pikirannya. Kata dia bumi itu memiliki nilai yang tak bisa terukur. Jika dia tidak bisa menggunakan bumi dan memanfaatkannya, maka itu akan menjadi ancaman yang besar. Menunjukkan bahwa bumi ini memang masih menyimpan sesuatu yang bahkan sama sekali tidak diketahui sama Luo Feng. Setelah Yanju bisa kembali berdiri dengan benar bersama dengan pesawat Luo Feng dan Kaisar Monyet yang menghampirinya, cowok cantik ini berkata kalau dia tidak akan mendapatkan bumi, maka nggak ada orang lain yang boleh mendapatkannya. Dia mengungkapkan jika bumi sekarang sama sekali tidak aman. Dia sudah menempatkan kristal abadi di bumi dan menyuruh salah seorang pelayan immortalnya untuk mengaktifkan benda tersebut. Kristal abadi yang dimaksudkan mengandung kekuatan hukum asal-usul pada terkonsentrasi di dalamnya. Jadi ketika benda tersebut diaktifkan, maka bumi dalam sekejap akan langsung berubah menjadi abu. Mendengar ancaman yang diberikan oleh Yanju, Luo Feng langsung khawatir bukan main. Memang seluruh warga bumi sedang tidak berada di dalam sana. Akan tetapi jika ledakan tersebut sampai menghancurkan segalanya, maka kampung halaman serta peradaban ratusan tahun yang sudah Luo Feng usahakan di dalamnya akan berakhir dengan sia-sia. Sementara Yanju tertawa dan Luo Feng gelisah, geli-geli pasrah. Kaisar Monyet ngomong kalau pihak perusahaan virtual sudah lama menemukan suatu keberadaan mencurigakan yang berasal dari luar bumi. Dan siapa sangka taunya itu adalah pelayan Raja Yanju.
Meskipun Yanju menggunakan teknologi untuk memblokir sinyal dari luar, bagi perusahaan virtual teknologi yang digunakan Yanju cuma sekedar barang remeh. Begitupun dengan titik koordinat dari si pelayan Yanju, dia sudah ditemukan oleh pihak perusahaan virtual sejak lama. Bersamaan dengan retakan dimensi yang muncul, Yanju bisa langsung sadar jika itu merupakan teleportasi kerajaan dewa. Ketika cahaya emas tersebut mengelilingi pesawat bintang meteorit, tak berselang lama muncullah bala bantuan yang berasal dari perusahaan virtual. Pelayan yang disuruh buat ledakin bumi juga telah ditangkap dan dilempar kembali kepada Yanju. Bala bantuan yang datang ke sana ialah para pejuang yang ada di bawah komando Lord 9 Pedang, Venerable Youmu. Dari nafas setiap dari mereka, Luo Feng juga bisa langsung tahu kalau mereka semua rata-rata setara sama Dylan. Ada juga Raja Long Yu yang datang untuk memberitahukan kalau mereka semua datang karena perintah Venerable Youmu buat melindungi Luo Feng. Dan kini karena Yanju bersama dengan timnya sudah mencoba untuk menyakiti Luo Feng yang merupakan bagian dari perusahaan virtual, maka Yanju harus ditangkap dan juga dia harus mendapatkan hukuman yang layak. Ketika Long Yu mengutus anggotanya buat menangkap Yanju, tiba-tiba Yanju menunjukkan gelagat yang aneh. Sambil tertawa seperti orang gila, dahinya mulai memancarkan sinar merah. Hingga akhirnya dia melepaskan tekanan kekuatan merah kehitaman, membuat seluruh bala bantuan dari perusahaan virtual dibuat tunduk dan kesulitan buat bergerak. Kekuatan yang memberikan tekanan kuat itu berkumpul dan membentuk bola energi, menjadi sebuah pertanda dari kemunculan sosok super kuat yang saking kuatnya, Kaisar Monyet dan Raja Long Yu sama sekali bukan apa-apa bagi sosok tersebut. Dan itu adalah Venerable Zhu Huo, Bapak Yanju, salah satu eksekutif arena kapak raksasa. Pas bapaknya datang, muka bengep Yanju langsung sembuh, teman-teman. Kekuatan hitam kemerahan yang dilepaskan oleh Venerable Zhu Huo adalah api gerhana. Luo Feng yakin jika saja api itu sampai menyentuh bumi, maka bumi bakalan langsung jadi abu dalam sekejap mata. Dikatakan bahwa Venerable Zhu Huo merupakan sosok jenius. Di masa lalu pas lagi di level World Master, dia bisa memokatkan pejuang level Immortal. Dan pas dia sudah naik di level Immortal, dia langsung naik ke tingkat King. Bahkan dia hanya memerlukan waktu beberapa ratus ribu tahun buat menjadi Venerable Universe. Sangat hebat dia ini, beda sama anaknya yang manja. Ketika entitas kuat tersebut menunjukkan diri di hadapan semua orang, hampir dari mereka semua langsung memberikan hormat kepada sang Venerable. Tak terkecuali Luo Feng yang juga memberikan rasa hormat untuknya. Pas bapaknya muncul, Yanju langsung ngadu, laporin kalau anak buah Venerable Youmu di sana mau nangkap dia. Mendengar itu, sambil melepaskan suara yang tekanannya bikin orang-orang pada pusing, Venerable Zhu Huo berkata jika anaknya itu berlatih dengan giat, maka para immortal yang harus dilawannya itu pasti bisa ditangani dengan gampang. Zhu Huo kemudian secara pribadi berbicara dengan Long Yu, bertanya apakah memang benar dia datang untuk menangkap Yanju. Long Yu pun menjawab sebenarnya alasan kenapa dia datang ke sana itu karena perintah dari Venerable Youmu yang meminta mereka semua untuk memberikan perlindungan kepada Luo Feng. Dan karena Yanju memiliki niatan untuk membunuh Luo Feng, maka mereka tidak bisa tinggal diam begitu saja. Setidaknya Yanju harus menerima hukuman yang pantas. Sang Venerable yang kesal kemudian melepaskan kekuatan apinya. Baginya entah itu Youmu ataupun perusahaan virtual, nggak ada yang boleh hukum anaknya itu selain dia, bapaknya. Ketika semua orang coba bertahan dari kekuatan api mengerikan yang dilepaskan Zhu Huo, sangat aneh karena Luo Feng sama sekali nggak ngerasain apapun. Luo Feng sempat mikir, apa sang Venerable sengaja nggak nyakitin dia karena takut Luo Feng yang lemah bisa mati kena tekanan api tersebut. Setelah beberapa saat semua orang bertahan dari tekanan kuat api yang mengerikan, Zhu Huo kemudian menarik kembali kekuatannya, berkata dengan tegas kepada seluruh pejuang perusahaan virtual, janganlah mereka bersikap nggak sopan sama sosok yang terhormat seperti dirinya. Itu merupakan peringatan yang sangat keras. Bila melihat dari reaksi semua orang, Luo Feng berasumsi kalau Zhu Huo nampaknya sedikit lebih kuat dari Youmu. Semua pejuang immortal di sana bukan apa-apa baginya. Bahkan Raja Long Yu saja teramat sangat tunduk di hadapannya. Agak sedikit was-was Kaisar Monyet pas tahu-tahu si Venerable malah deketin Luo Feng. Tapi taunya makhluk super itu malah menyapa Luo Feng dengan ramah. Aneh sekali, bikin semua orang jadi heran-heran. Bisa-bisanya sikap Zhu Huo bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Padahal sebelumnya dia saja berani mengabaikan perintah dari Venerable Youmu untuk menangkap anaknya. Tapi sekarang dia malah begitu santun kepada Bang MC kita.
Zuhuo mengungkapkan sebelumnya memang dialah orang yang sudah nyuruh anaknya buat negosiasi sama Luo Feng untuk beli bumi. Tapi dia tidak menyangka kalau anaknya malah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Oh maga, ternyata Venerable satu ini malah lebih belain Luo Feng ketimbang anaknya teman-teman. Bener-bener nggak masuk akal ini. Secara pribadi, Zuhuo kemudian bertanya kepada Luo Feng, apakah Bang Condet bisa menjual bumi kepada dirinya? Sebutkan saja semua syarat yang Luo Feng butuhkan, kata beliau. Di arah lain, momen-momen tersebut menjadi pemandangan yang sangat langka di mata semua orang. Raja Zuhuo ini terkenal sebagai ayah yang sangat sayang pada anak. Dan hari ini, dia malah ngomelin anaknya sendiri gara-gara orang luar seperti Luo Feng. Apakah ini karena Luo Feng merupakan seorang jenius yang muncul satu kali dalam 10.000 era? Ya, kalaupun itu memang benar, tetap saja situasi yang terjadi sekarang sangat aneh. Kembali ke negosiasi, Luo Feng sambil membungkukkan dirinya, mengungkapkan jika persyaratan apapun tidak akan membuatnya luluh. Dia tidak akan menjual bumi yang merupakan kampung halamannya dan tempat tinggal seluruh warga bumi. Pokoknya apapun yang terjadi, Luo Feng gak mau menjualnya. Pas dengar Luo Feng nolak, Yanju langsung pasang mode Joker, teman-teman. Pikirnya Luo Feng pasti bakalan mokat nih di tangan bapaknya. Begitu pula dengan semua orang yang melihatnya. Mereka sangat heran kenapa Luo Feng sangat berani menolak tawaran dari Zuhuo. Pasti bakalan mokat nih Luo Feng, pikir mereka mah. Tapi siapa sangka lagi, Venerable Zuhuo dengan santai berkata, karena bumi adalah kampung halaman yang berharga bagi Luo Feng, maka dia tidak akan memaksa Luo Feng untuk menjual bumi kepadanya. Hei Yanju, kata sang Venerable. Yanju langsung ingat kalau si bapak manggil dia pakai sebutan nama, maka artinya bapak lagi marah sama dia. Dan benar saja teman-teman, kata si bapak, anaknya yang punya sifat tak bijaksana di masa depan kemungkinan bisa mendatangkan malapetaka. Maka dari itulah supaya bisa jadi orang yang lebih baik, si bapak akan mengirim anaknya ini ke penjara kerajaan bintang 9, menghukumnya selama 1000 era. Sambil nyuruh si anak buat lepasin warga bumi, Zuhuo minta Yanju segera mengikutinya. Dan begitulah akhir dari insiden ini. Yanju pergi dengan membawa rasa jengkel, terlebih kepada Luo Feng. Apakah dia bakal nyimpen dendam buat Bang MC? Atau malah jadi orang yang lebih baik setelah lepas dari masa hukumannya? Entahlah, yang pasti pertemuan Luo Feng dengan sang Venerable itu sangat aneh. Bisa-bisanya dia hukum anaknya yang mau dilempar ke penjara. Waktunya panjang betul lagi. Bumi dan Luo Feng, sebenarnya apa yang istimewa dari keduanya? Itulah yang kini dipikirkan sama para pejuang di sana. Long Yu mendekati Luo Feng dan dia mau menanyakan pertanyaan titipan dari Venerable Youmu. Ia menjelaskan kalau di arena kapak raksasa, sosok super level universe Venerable bukan cuma Zuhuo saja, tapi ada juga Venerable lain yang sedang berusaha untuk bisa mendapatkan bumi. Itulah kenapa Long Yu tanya, emangnya apa sih yang sedang terjadi? Jawaban Luo Feng sangat singkat, mana saya tahu. Cukup aneh menurut Long Yu, padahal ada banyak sosok super yang mau dapetin bumi. Tapi si pemilik bumi, Luo Feng, sama sekali nggak tahu apa yang mereka incar. Dan sekali lagi Luo Feng minta maaf banget nih, karena dia emang benar-benar nggak tahu apa yang spesial dari bumi sampai-sampai para Venerable begitu mendambakannya. Karena nggak dapat jawaban yang informatif dari Luo Feng dan karena insiden penyerangan telah berakhir tanpa menimbulkan kerusakan apapun, pada akhirnya Long Yu dan bala bantuan dari perusahaan virtual pun pergi dari sana. Urusan mereka di sini sudah selesai. Setelah bala bantuan pergi, kepada sang murid, guru punya keyakinan pasti ada sesuatu di balik kejadian ini. Namun setidaknya Venerable Zuhuo tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, jadi Luo Feng tak perlu mengkhawatirkannya. Dan karena situasi sudah kondusif, sang guru pun ikut cabut juga. Ketika Master Shifu Guru pergi, Luo Feng pun mendapatkan pesan dari Hong yang ngajakin Luo Feng dan Lei Shen buat ketemuan. Sangat penting pertemuan mereka ini katanya. Pasti Bang Hong mau kasih informasi nih, mengingat dia kan join sama arena kapak raksasa. Tapi apakah yang istimewa dari bumi teman-teman? Elon Musk, Yokoi, atau Mr. Wodka? Sekian dari kami dan nantikan Luo Feng lainnya di waktu dan jam-jam yang kapan ya?